Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Masyurul muslimin rahimahumullah, para taretan sadaya si mulyagi Allah subhanahu wa ta'ala. Islam sangat menghargai waktu. Karena waktu itu merupakan modal untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu yang kita rasakan adalah waktu yang mengalir linier, mengalir datar, tidak ada belokan dan tidak ada tanjakan. Tetapi sesungguhnya waktu itu kalau kita dalami mempunyai perbedaan-perbedaan, mempunyai belokan-belokan. Sehingga untuk mempelajari waktu itu sendiri membutuhkan waktu yang lama. Di dalam fisika misalnya ketika kita masih SMA, diajarkan tentang relativitas waktu. Waktu itu sesungguhnya adalah relatif. Dua orang kembar, ini contoh pada waktu SMA. Dua orang kembar, satu naik pesawat dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Kalau pesawat dengan kecepatan suara, bahkan lebih dari kecepatan suara, di zaman sekarang banyak macamnya. Tetapi yang mendekati kecepatan cahaya sepertinya masih langka. Kemudian yang satu lagi dari dua anak kembar tersebut terbang dengan pesawat dengan kecepatan biasa-biasa saja. Terbang selama 50 tahun. Maka ketika yang naik pesawat dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya pulang 50 tahun kemudian, maka anak tersebut kalau berangkat pada usia 20 tahun, dia datang sepertinya tidak berubah. Sepertinya masih usia 20 tahun. Lain halnya dengan saudaranya yang satu. Ketika naik pesawat biasa, dan pesawat itu punya kecepatan
biasa-biasa saja, maka ketika pulang selama perjalanan penerbangan 50 tahun, ini sebuah imajinasi sesungguhnya untuk memahami relativitas waktu. Maka dia pulang, umurnya sudah 20 ditambah 50, menjadi umur 70 tahun. Sudah tua. Ini salah satu contoh relativitas waktu. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Di akhirat itu selama 1 hari sama dengan, setara dengan, ekuivalen dengan 1000 tahun dunia. Di akhirat 1 hari sama dengan 1000 tahun dunia. Oleh karena itu seorang miskin yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dan dimasukkan lebih dahulu, selisih antara orang miskin dan orang kaya. Orang cukup termasuk orang kaya. Karena orang yang berkecukupan, kendaraan ada, rumah ada, pakaian banyak, tidak pernah merasakan kelaparan. Jadi kita masukkan ke dalam kelompok orang kaya. Dia masuk surga setengah hari setelah orang miskin. Setengah hari di akhirat itu sama dengan 500 tahun di dunia. Sebuah masa yang panjang, sebuah masa yang tidak terjangkau oleh umur. Karena umur Nabi Muhammad adalah antara 60 sampai 70 tahun. Antara 60 tahun sampai 70 tahun. Yang lebih sedikit. Jadi mohon maaf, tak langkong bagi bapak-bapak yang pensiunan dan umurnya sudah lebih dari 70 tahun harus semakin sadar diri. Kita bersama-sama menyadarkan diri kita, mengendalikan diri kita. Sehingga kita tidak menemui hambatan-hambatan ketika melakukan perjalanan di akhirat. Karena tidak mustahil perjalanan kita ada hambatan-hambatan, misalnya karena kebiasaan kita sudah tua masih berzina. Wala taqrabu zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wala taqrabu zina, janganlah kalian mendekati perzinahan. Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan. Innahu kana fahisha, sesungguhnya itu adalah perbuatan keji. Wa sa'a sabila, dan sejelek-jeleknya jalan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian orang yang menjadi pemimpin tapi suka bohong, ini juga akan menjadi hambatan, karena di akhirat ketika kita butuh diajak bicara oleh Allah,
untuk dinaungi dengan naungan Allah, kita tidak digubris oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah. Dan yang ketiga adalah orang miskin yang sombong. Sudah miskin sombong. Kalau orang kaya sombong mending lah. Tetapi orang miskin sombong maka ini keterlaluan. Masyurul muslimin rahimakumullah, para taretan sadaya seimul jagi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita ikut merayakan hari tahun baru Masehi, ikut hura-hura barangkali, walaupun hura-hura yang terarah, maka kita harus mengingat konsep waktu. Kita harus lebih menyadari terhadap waktu. Karena sekali lagi waktu itu merupakan dasar modal dari perbuatan baik atau modal dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan sholat wajib beserta waktunya. Bahkan sholat sunat pun mengikuti waktu-waktu yang ada. Allah berfirman dalam surat Al-Isra, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata lidulukis samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masbuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat, mendirikan sholat lidulukis samsi, setelah tergelincirnya matahari, ila ghasaqil laili, sampai gelapnya malam. Wa qur'anal fajr, dan sholat pada waktu subuh. Inna qur'anal fajri kana mas'uda, sesungguhnya sholat subuh itu sholat yang disaksikan oleh para malaikat. Oleh karena itu, tetap dianjurkan, barangkali di antara kita masih kuat, masih mampu untuk berjalan ke masjid, mampu berjalan ke mushola, maka berjalanlah ke masjid, berjalanlah ke mushola. Karena setiap langkah itu merupakan pahala. Kemudian bagi yang tidak mampu, tetapi sebelumnya mempunyai kebiasaan ke masjid atau ke mushola, insya Allah, walaupun sholat di rumah, Allah memberikan pahala sama dengan ketika beliau-beliau biasa pergi ke masjid, biasa pergi ke mushola. Kalaupun sekarang tidak mampu, karena barangkali namanya orang tua, lemes badannya, kakinya sakit, persendiannya tidak normal, dan seterusnya, atau pandangannya kurang terang, kurang jelas karena pengaruh penyakit yang diderita pada usia tua, maka sekali lagi insya Allah akan berikan pahala, manakala sebelumnya beliau-beliau itu biasa atau menjadi penghuni masjid. Masyurul muslimin rahimakumullah. Kemudian
ibadah puasa pun mempunyai waktu. Puasa wajib dilaksanakan pada bulan Ramadan, tidak pada bulan yang lain. Kita melaksanakan puasa wajib pada bulan Ramadan. Sedangkan bulan yang lain kita bisa melaksanakan puasa sunat, Senin Kemis. Puasa hari-hari putih, Yaumil Bir, atau puasa hari Arafah, hari Tarwiyah, dan sebagainya. Yang penting 5 hari dalam 1 tahun kita dilarang puasa. Hari yang pertama, Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri kita dilarang puasa. Haram hukumnya. Yang kedua, Hari Raya Adha. Hari Raya Adha kita dilarang puasa. Bahkan disunatkan untuk makan daging kurban. Mungkin tidak kurban sendiri kalau mampu, atau mendapat kiriman dari tetangga, dari takmir, dari musola dan sebagainya. Atau yang kedua, puasa pada hari Fitri, hari Adha, dan hari Tasyrik, ialah tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Hari-hari itu juga disunahkan untuk makan daging sembelihan atau kurban, sehingga kita dilarang atau diharamkan untuk berpuasa. Masyarul muslimin rahimakumullah, tidak semua orang tahan lapar sehingga puasa dipandang sebagai sesuatu yang berat. Tetapi ada suatu kisah yang bisa dikatakan sebagai obrolan. Nabi Daud itu mempunyai istri 100. Masa kita yang hanya mempunyai istri 1, istri tunggal, monogami, tidak mampu berpuasa? Nabi Daud puasa sunnah yang sekarang pun masih banyak diamalkan orang atau menjadi syariat Islam, ialah puasa Daud. Puasa 1 hari, tidak puasa 1 hari. Artinya puasa selang-seling. Insya Allah kalau niat kita kuat, maka kita pun akan kuat untuk melakukan puasa. Masyarul muslimin rahimakumullah, demikian juga waktu haji mempunyai waktu tersendiri, zakat mempunyai waktu sendiri, artinya harus mencukupi nisabnya dan berlangsung kepemilikannya itu dalam 1 tahun. Jadi konsep waktu dalam peribadatan Islam itu sangat digunakan. Oleh karena itu umat Islam harus sadar terhadap waktu. Jangan sampai lalai terhadap waktu, karena melalaikan waktu dilarang. Di dalam surat Al-Mu'minun Allah berfirman, qad aflakhal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yang khusyuk di dalam sholatnya, yang terhadap
waktu yang lalai dihindari, atau kelalaian waktu dihindarkan. Bahkan orang yang sholat Jumat oleh Bilal sering diingatkan atau selalu diingatkan, wa man lagho fala Jum'atalah. Dan apabila kalian lalai, maka tidak ada Jumat bagi kalian. Lalai itu maksudnya sholat Jumat, tapi pikirannya tidak sholat Jumat. Apakah berpikir tentang perdagangan, apakah berpikir tentang permainan, apakah berpikir tentang yang lain-lain yang membuat sholat Jumatnya tidak fokus. Masyurul muslimin rahimakumullah, para taretan sadeja semulyagi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, terkait dengan masalah waktu dan terkait dengan masalah tahun baru atau memperingati tahun baru Masehi, atau merayakan, ikut berhura-hura walaupun terkendali terhadap tahun baru atau malam tahun baru Masehi, maka kita harus ingat terhadap perbuatan-perbuatan kita yang lalu, sekarang, dan yang akan datang, yang seharusnya, yang idealnya harus digunakan untuk kepentingan akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ingatlah apa yang sudah kamu berbuat untuk hari esok, maksudnya hari kiamat, hari akhirat. Wattaqwa, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Allah sesungguhnya mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah Maha mengetahui segala apa yang kita kerjakan, mengetahui cetak hati kita. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi buat Allah. Semuanya diketahui oleh Allah. Dan semuanya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Masyarul muslimin rahimakumullah, para taretan sareja semulyagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim yang memberikan penekanan terhadap kesadaran kita akan waktu. Barang siapa mangkana yaumuhu khairan min amsi fahuwa robihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari yang lalu, maka dia adalah orang yang beruntung. Wa mangkana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbunun. Dan apabila waktu kita sama, hari ini sama dengan hari-hari kemarin, maksudnya perbuatan kita hari ini sama dengan perbuatan kita hari-hari kemarin, maka kita sesungguhnya adalah orang yang rugi, maghbunun. Pamangkana yaumuhu syarron
min amsi wa huwa mal'unun, dan barang siapa yang perbuatan hari ini lebih jelek daripada hari-hari yang kemarin, maka dia adalah orang yang mal'unun, orang yang celaka. Masyarul muslimin rahimakumullah, menyadari perjalanan waktu yang kita lalui semua, dan masih ada tersisa buat kita, maka kita berusaha meningkatkan kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Dan orang yang beruntung itu pada ujungnya adalah surga, pada ujungnya adalah ridha Allah, pada ujungnya adalah kita selamat, diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Manakala ada sesuatu yang salah, maka kesalahan itu adalah dari saya sendiri, karena kebodohan saya, karena kejahilan saya, karena ketidakhati-hatian saya. Namun apabila ada yang benar, maka kebenaran itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah selalu membimbing kita, memberikan hidayah, dan membimbing kita selalu ke jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.